Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ananda dengan PM 221506141. Di video kali ini saya akan menjelaskan konfigurasi VLAN dan trunking menggunakan paket tracer dan juga dari modul yang sudah diberikan. Nah, di sini langsung saja kita buat dulu topologinya seperti yang ada di gambar ini. Baiklah, di sini sudah saya buat seperti yang ada di gambar. Jadi dari PCA ke S1 itu kita sambungkan dengan kabel copper straight through. Dari di PCA itu eh, ke S1 itu dia menggunakan fast Ethernet 06. Kemudian dari switch 1 ke switch 2 itu kita menggunakan kabel copper crossover yang putus-putus seperti ini. Karena kita menyambungkan ke eh, yang sama gitu. Jadi switch to switch. Kemudian di sini dari S2 ke PCB itu menggunakan copper straight through juga itu ke fast Ethernet 018. Nah, kemudian yang biru ini saya menggunakan kabel konsol di mana dari PCI itu menggunakan R32, kemudian dari PS1-nya itu konsol, kemudian begitu juga ke dari PCB ke S2. Nah, selanjutnya kita konfigurasi dulu. Kita masukkan dulu IP address untuk PCA dan juga PCB. Ya, di sini saya sudah mengatur IP-nya. Kita bisa melihat di sini. Untuk IP PCI itu 192.168.10.3 dan juga subnet masknya itu 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, di sini kita bisa ngelihat buat PCB. PCB di sini juga udah diatur IP-nya 192.168.10.4. Nah, kemudian selanjutnya kita ke terminal karena di sini kita buat konfigurasi S1-nya itu tidak perlu di S1-nya kita bisa lewat dari PCA. Di sini kita untuk mengatur ke S1, kita buka terminal di sini, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah dapat dilihat terminalnya. Sebentar. Nah, di sini kita udah masuk. Pertama kita enable dulu untuk masuk ke mode. Setelah enable, di sini kita config terminal. Kemudian kita masukin nama buat switchnya. Di sini kita masukin hostname S1. Nah, di sini udah berubah ya S1. Nah, selanjutnya kita enable secret class untuk masukin password. Nah, setelah kita masukin password, jangan salah ya, di sini kan ada S2. Ini kita nanti masukinnya, kita masih di S1. Kemudian selanjutnya kita masuk ke line console 0. Eh, Kalau udah masuk ke line console 0, selanjutnya kita masukin password. Passwordnya Cisco. Kemudian kita login biar passwordnya itu bisa digunakan. Kemudian masuk lagi ke, oh itu untuk S2. Kemudian kalau udah login, selanjutnya kita masuk ke LAN VTY, line VTY 04. Nah, di sini ada ya tambahan lainnya. Kemudian kita masukin password Cisco. Nah, kalau udah masukin password Cisco, kemudian kita masukin login lagi. Kalau udah kita enkripsi passwordnya dengan memasukkan service password encryption. Nah, kalau udah dia akan keluar. Kemudian kita masukin banner MOTD-nya. Kita copy aja ini. Kemudian kita paste dan kita enter.
Nah, kalau udah, selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya ke untuk ke VLAN satu dari switch. Di sini kita masuk ke interface VLAN satu untuk di S1-nya. Kalau udah masuk ke interface VLAN satu, kita masukin IP address-nya dan subnet mask. Nah, kalau udah, kita no shutdown, kita enter. Nah, kalau udah no shutdown, kita exit. Nah, kalau udah exit, kita lanjut ke interface range. Kita di sini eh, buat shutdown interface yang nggak mau kita gunakan. Jadi kita menggunakan interface range, kemudian kita shutdown. Nah, kalau udah, kita exit. Kemudian kalau kita udah exit, kita exit lagi. Nah, sekarang kita udah di S1, kita set clock-nya. Kalau set clock ini bebas ya, dari kita mau berapa, cuman kita ikutin yang di modul. Kemudian kita save konfigurasinya menggunakan copy running config startup config. Kita enter, kita oke. Nah, kalau udah, kita coba ping eh, PCA ke PCB. Kita coba dulu ya. Kita ping, kita keluar dulu dari terminal. Kita command prompt, copying, terus 92, 168, 10. PCB berapa tadi? PCB itu 10.4. 10.4. Kita lihat. Nah, kalau kita ngeping PCI itu bisa. Kita coba kita ping S1. Ping 192, 168, 10, satu berapa? S1 itu 111 sama 112. 111. Nggak bisa ya, dia RTO. Apa kita tunggu dulu? Oke, ternyata nggak bisa. Dia RTO terus. Ini dari PCA ke S1 dan S2 itu gagal. Nah, kenapa gagal? Kita bisa lihat di sini. Nah, kenapa gagal? Karena eh, kalau ping itu nggak berhasil, itu karena kita itu melakukan pingnya ke perangkat yang subnetnya itu berbeda. Nah, kalau mau pingnya itu berhasil, itu kita bisa default gateway-nya itu mengarahkan ke apa ya, satu lalu lintas gitu dari subnet dan satu subnet ke subnet lainnya, yaitu bisa menggunakan router. Nah, di sini kita bisa lihat untuk default gateway-nya itu kan berbeda dari PCA ke S1 S2 tuh tidak ada default gateway. Dan juga di sini di IP address itu PCA, PCB itu di sininya sebelum eh, 3 dan 4 ini tuh sama 10, 10 dan 10. Namun untuk ke S1 dan S2 itu berbeda. Jadi titik satu titik satu, sedangkan PCA, PCB ini titik 10 titik 10. Jadi kalau misalnya kita ke S1 dan S2 itu tidak akan berhasil atau akan di RTO. Nah, kita bisa melakukannya kalau kita menggunakan router. Nah, kemudian kita lanjut ke
kita membuat VLAN. Gimana cara membuat VLAN di sini? Kita masuk lagi ke terminal di PCA. Kita buat masuk lagi terminal, kita klik OK. Kemudian kita di sini enable dulu. Kalau udah enable, kita konfigurasi terminal. Nah, kalau udah kita masuk ke VLAN 10. Kalau udah masuk ke VLAN 10, kita masukin name operations. Kita copy aja ini. Kalau udah kita masuk ke VLAN 20. Terus kita masukin name parking lot. Kemudian masuk lagi ke VLAN 99. Ke kasih nama name management. Kemudian kita masuk ke VLAN 1000. Name-nya native. Kemudian kalau udah kita exit. Exit lagi. Nah, kemudian kita coba lihat show VLAN brief untuk ngelihat VLAN-nya yang udah kita buat tadi. Nah, di sini, jadi untuk default VLAN itu VLAN 1. Kita tadi udah buat VLAN 10, 20, 99, sama 1000. Nah, di sini kita lihat 10 itu namanya operation, yang 20 parking lot sesuai yang kita masukin tadi. Kemudian VLAN 99 manajemen. Kemudian statusnya itu aktif dan di default itu portnya F01 sampai eh, gig 02. Selanjutnya, kemudian kita eh, assign VLAN eh, untuk ke switch interface. Kita config terminal lagi. Kalau udah kita interface, kita interface VLAN, ini kita interface F06. Nah, kalau udah switch port mode akses. Nah, jadi mode akses itu, jadi mode di VLAN itu ada dua, mode akses dan juga mode terang. Kalau mode akses itu mode untuk di suatu tempat. Kalau mode terang itu untuk menghubungkan di antara tempat-tempat tersebut. Jadi di sini kita switch portnya itu biar bisa kita pindahkan eh, ke VLAN yang kita mau. Nah, ini misalnya kita dari VLAN 1 kita mau hapus manajemen IP address-nya. Kemudian dan konfigur di VLAN 99. Kita coba di sini kita masukin ah, kita keluar dulu. Kita keluar, kita interface VLAN 1 lagi. Au au au.
Nah, kita interface VLAN satu, kemudian no IP address, kemudian interface VLAN 99. Interface 99, kemudian masukin IP address-nya, kemudian kita end. Nah, kalau udah end, kita coba show VLAN brief. Nah, di sini kita lihat di VLAN 10 itu ada port FA06. Sedangkan di sebelumnya di VLAN 10 itu nggak ada port FA06. Nah, ini kenapa? Itu karena tadi kita udah masukin switch port mode akses, yaitu switch port akses VLAN 10, di mana kita masukin interface F06. Nah, kemudian di sini kita coba lagi, kita coba lihat show IP interface brief untuk ngelihat IP interface-nya. Di sini di kita coba jalanin. Nah, di sini kita bisa lihat untuk VLAN 99 itu ada IP address yang udah kita masukin tadi pakai perintah IP address. Nah, tapi di VLAN satu itu nggak ada IP address karena tadi kita masukin no IP address pada interface VLAN satu. Kemudian di sini statusnya up karena tadi kita eh, menggunakan no shutdown. Tapi pada saat kita ke interface VLAN 99 itu kita nggak menggunakan no shutdown. Jadi dia eh, masih down VLAN-nya. Kemudian kita coba lanjut ke perintah selanjutnya. Jadi kita masuk ke part 3. Di sini kita membuat interface F011 sampai 24 ke VLAN 99. Itu kita bisa menggunakan interface range F011 sampai 24. Nah, kalau udah kita masukin switch port mode akses, switch port mode akses, oh, salah, kita copy aja. Nah, kalau udah kita switch port akses VLAN 99. Kalau udah kita end. Nah, kita lihat pakai show VLAN brief. Nah, kita lihat di sini di VLAN 99 itu udah ada port FA011 sampai FA024. Nah, kemudian selanjutnya kita mau eh, menghapus FA11 sama FA21. Oh, kita mau masukin FA11 sama ini kita udah masukin interface range 11 dan 21 karena dia nggak pakai tanda strip, jadi artinya kita masukin F011 dan F021 di VLAN
10. Kemudian kita coba lihat pakai show fill and brief. Nah, di sini kita lihat pada VLAN 10 itu ada FA011 dan FA021 yang baru saja kita tambah. Nah, gimana kalau kita ngapus eh, port dari VLAN tadi? Nah, kita bisa masukin pakai no switch port access. Kita masuk dulu interface. Misalnya kita mau ngapus interface F024 dari eh, no switch port. Oh, kita hapus dulu. No switch port access VLAN. Dan udah kita coba lihat. Nah, di sini jadi eh, F024 tadinya itu ada di VLAN 99 di sini. Kemudian kita hapus pakai no switch port access VLAN. Itu maka akan otomatis terhapus eh, FA024-nya. Nah, kalau kita mau coba hapus VLAN-nya, itu kita coba masuk dulu ke VLAN yang ingin kita hapus. Jadi di sini kita config terminal dulu. Nah, di sini kita mau ngapus VLAN 30 tanpa membuat VLAN-nya. Jadi, pertama kita masuk dulu interface F024. Nah, kemudian kita masukin perintah switch port access VLAN 30. Nah, di sini muncul akses VLAN does not exist. Artinya VLAN-nya itu nggak ada VLAN 30, tapi dia akan otomatis membuat VLAN 30. Nah, jadi karena di sini udah ada VLAN 30 yang barusan dibuat, kita coba show kita coba show VLAN brief. Kita end dulu. Kita show VLAN brief. Nah, kita lihat di sini ada VLAN 30 dengan default name-nya itu VLAN 0030 dan port FA024-nya ada di VLAN 30. Nah, selanjutnya kita coba masukin no VLAN 30 un- untuk ngapus VLAN 30 tadi. And kemudian kita coba lihat. Nah, VLAN 30-nya udah nggak ada. Nah, tapi sekarang kemana FA024-nya? Tadi kan VLAN 30 itu ada F024. Nah, kemana F024-nya? Kita coba lihat interface F024 dulu. Kita config terminal. Kemudian no switch port access VLAN. Kemudian kita end. Nah, kita coba show VLAN brief. Nah, kita lihat di sini F024-nya ada. Ternyata F024-nya nggak ada karena tadi udah kita hapus. Jadi tadi itu, oh ini nah, F024-nya ada di default. Jadi tadi itu kita kan ngapus F F930 di mana di situ dia itu F30 tuh ada port F024. Nah, kalau kita hapus VLAN-nya itu F024-nya itu akan berada di default seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke part berikutnya yaitu make mode terang.
Kita coba masuk dulu di kita masuk config terminal dulu di S1. Kemudian kita interface F01. Kemudian kita masukin switch mode port mode dynamic. Nah, kalau udah kita enter. Nah, kita kita lihat, kita coba lihat di S2 itu dia harusnya muncul muncul hasil konfigurasinya. Kita coba lihat dulu di S2. Nah, ini. Sebelum padahal kita tadi belum coba konfigurasi apa-apa di S2, tapi karena tadi kita pakai mode terang, jadi dia akan otomatis konfigurasi di S2-nya juga. Jadi mode terang itu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke S1. Nah, di sini kita coba masukin show VLAN brief. Ini dulu. Nah, di sini kita bisa lihat interface 01 itu nggak ada dari default. Karena dia udah, karena kita tadi udah melakukan trunket. Kemudian coba kita lihat show interface trunk. Nah, kita lihat di sini, kita lihat di sini show interface. Di sini ada F01 itu modenya disable. Kemudian dia native VLAN. Statusnya trunking. Bisa dilihat ya. Port F01 allowed on trunk. Jadi range-nya dari 1 sampai 1005. Kemudian kita coba ping S1 S2. Oh, kita ping dari S1 ke S2. Kita coba, iya. Kita coba ping dari sini. Apakah bisa? 92 168 1. Berapa S2? S2 itu 1112. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita ngeping kalau kita ngeping S1 ke S2 itu sukses. Coba kita ping PCA ke PCB. Pakai komen aja ya. 104. Ping 192 168 10 4. Oke, dari PCA ke PCB ternyata nggak berhasil karena pada VLAN di switch itu VLAN 99 VLAN 10 therefore pings between VLAN 9 and 64. Ternyata nggak bisa, tapi kalau dari PCA ping
S1 juga nggak bisa, PCB, ping S2 tuh bisa. Selanjutnya kita coba terang secara manual. Di sini kita masuk dulu ke S1, terminal. Kita masuk ke config terminal, kemudian interface F01, kemudian switch port mode terang. Switch port mode terang. Kalau udah kita end, kemudian show interface terang. Nah, kita lihat di sini modenya itu on untuk eh, port FA01. Statusnya trunking. Tadi kan sebelumnya kita cek modenya itu disable. Tadi, kemudian kalau mau manual kita pakai switch port mode trunk. Kemudian kita coba modifikasi konfigurasi trunknya pakai di VLAN 1000. Kita coba config terminal dulu. Kemudian interface VLAN 401, kemudian switch port mode switch port trunk. Trunk native VLAN 1000. Kemudian kita on. Kenapa tuh? Kita on switch port. Kita kena switch port trunk native VLAN 1000. Coba show. Nah, kita udah coba ya. Native VLAN itu 1000. Yang udah kita ubah tadi barusan. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa kita mengonfigurasi antar muka interface eh, secara manual ke mode terang daripada menggunakan DTP. Nah, jawabannya tidak semua peralatan menggunakan DTP. Nah, DTP itu merupakan hak milik Cisco. DTP itu merupakan hak milik Cisco dan penggunaan perintah switchport mode terang itu memastikan bahwa port akan menjadi terang. Apapun eh, jenis peralatan yang berhubung ke ujung lain tautan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, eh, kenapa tidak kenapa tidak mungkin kita mengubah VLAN asli pada terang? Kenapa kita ingin mengubah VLAN native eh, pada terang? Jadi kita menggunakan VLAN satu. VLAN satu itu default. Nah, default asli itu merupakan risiko untuk keamanan kita. Nah, jadi semua protokol dengan kontrol yang berbeda itu di pertukaran antar switch, pertukaran melalui VLAN, VLAN satu asli, eh, VLAN satu natif atau VLAN satu natif. Nah, itu tidak dapat terungkap jika pengaturan defaultnya menggunakan pada port yang terhubung pada pengguna seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu kenapa diperlukan kita mengizinkan host pada VLAN 10 berkomunikasi dengan host pada VLAN 99? Karena di sini kita memungkinkan perutelan antar VLAN yang diperlukan yang memerlukan perangkat lapisan 3 layar layar 3 lapisan 3 untuk mengarahkan lalu lintas
antar VLAN. Kemudian apa manfaat dari eh, penggunaan VLAN yang efektif? Nah, jawabannya yaitu kita bisa eh, keamanan yang lebih baik, kemudian penghematan biaya, penggunaan bandwidth dan uplink, kemudian kinerja yang lebih tinggi, kemudian peningkatan efisiensi staf IT, manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana. Itu adalah manfaat eh, efektif dari penggunaan film. Selanjutnya, kita coba lab yang pada PDF. Kalau di sini kita coba percobaan yang pertama yaitu VLAN dengan switch. Di sini terdapat satu PC, satu switch dan juga satu laptop. Nah, di sini kita udah masukin IP untuk PC 2. Nah, di sini IP untuk PC dulu, PC-nya. Kemudian di sini udah masukin IP buat laptop. Kemudian pada switch itu kita buat eh, penamaan VLAN. Jadi di sini kita membuat dua VLAN, VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kita masuk ke CLI pada switch. Di sini udah saya buat. Nah, di sini pertama kita masukin enable, kemudian konfigurasi terminal. Kita buat VLAN 10 dengan namanya tuh lab komputer. Kemudian kita exit. Kita buat VLAN 20 namanya ruang dosen. Setelah itu kita masukkan interface-nya. Di sini kita masukkan fast Ethernet 01 di VLAN 10 dengan menggunakan mode akses. Kemudian kita masukin fast Ethernet 02 di VLAN 20. Selanjutnya kita exit untuk ngelihat konfigurasi yang udah kita buat. Kita bisa cek pakai show VLAN brief. Di sini sudah terdapat VLAN 10 dan VLAN 20 yang sudah kita buat tadi dengan nama lab komputer dan ruang dosen, di mana pada lab komputer itu ada port FA01 dan FA02 untuk di VLAN 20. Nah, selanjutnya kita coba eh, ping dulu ya. Coba ping. Kita coba ping antara PC dan juga laptop. Kita ping PC di sini, kita ping laptopnya ya. Di sini laptopnya 192.168.2.2. Ping 192.168 titik 2.2. 192.2.2. Kita coba ping dari PC ke laptop. Hmm, eh, bukan ya? Salah, salah guys. Salah masukin IP. Oh my God. IP-nya itu 192.168.1.3. Kita coba ulang. Ping 192.168.1.3. Apakah masih tetap tidak bisa? Kita masih nggak bisa. Kita coba eh percobaan yang selanjutnya. Di sini nggak bisa ya. Kita coba percobaan yang ini. Kita buat dulu topologinya. Oh, percobaan yang kedua yaitu VLAN dengan switch dan router. Di sini kita sudah membuat topologinya sesuai dengan yang di gambar lab. Di sini kita udah masukin eh,
IP untuk PC. PC di sini IP-nya itu 192.168.1.2 dan subnet masknya 55.000. Kemudian default gateway-nya itu 192.168.1.1. Kemudian saya coba yang laptop. Di sini laptop juga udah sama. Kalau udah kita ubah mode switch yang terhubung ke router menjadi mode terang. Di sini kita buka switch. Kemudian CLI-nya tadi kita udah coba ya. Nah, di sini kita udah enable config terminal, masukin interface 1.04, kemudian switch port mode terang, exit. Nah, kemudian setelah dari switch kita pindah ke router. Di sini ada CLI routernya. Kita lihat yang udah kita buat tadi. Di sini enable config terminal, interface, giga ethernet 000, no shutdown, kemudian exit. Kalau di exit kita masuk lagi ke kemudian kita penambahan sub interface. Ini sesuai dengan baknya VLAN. Karena kita membuat dua VLAN, maka kita membuat dua sub interface. Di sini kita masuk interface di Ethernet 000 titik 10. Kemudian masuk ke config sub if. Di sini kita masukin encapsulation IQ 10, kemudian IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255, kemudian exit. Kemudian exit, kita masukin lagi 0.20-nya, kemudian encapsulation.x20 IP address, kemudian selanjutnya kita exit. Nah, kalau kita mau lihat router Showrun untuk melihat semua konfigurasinya, di sini adalah Showrun yang udah tadi dijalanin. Kemudian show IP interface brief. Ini untuk melihat IP masing-masing interface. Di sini interface 3 gigabit Ethernet 000.10.192.168.1.1. Kemudian untuk yang 00.20 itu 192.168.2.1. Kemudian show IP route itu untuk melihat tabel routingnya. Di sini kita lihat tabel routingnya. Is variable subnetted, dua subnet, dua subnet. Is variable subnetted, dua subnet, dan dua emas. Kemudian kita coba tes ping laptop dan komputer. Kemudian kita bandingkan dengan percobaan sebelumnya. Kita coba ping komputer. Ping kita RTO, ya kan RTO. Dari yang ping sebelumnya itu kita tidak bisa ngeping router dan PC dan juga laptop, dan percobaan kedua juga tidak bisa ngeping.
Eh, Mungkin itu dikarenakan subnet alamat IP-nya itu mungkin ada yang kesalahan tadi, tapi seperti ada benar. Kemudian gateway, default gateway-nya juga udah betul, kabel portnya juga udah benar. Em, Kemudian IP-nya juga udah betul. Mungkin tadi ada kesalahan. Kita bisa mencoba ulang mungkin. Eh, Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.